Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dan mengasihi Tuhan. Selamat pagi. Kita akan bersama-sama memulai ibadah Minggu Prapaskah yang ketiga ini. Kita akan bersama-sama memasuki saat teduh. Untuk mengawali ibadah ini, baiklah kita akan bersama-sama menaikkan pujian Dia Sungguh Indah. Yeah.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Mari dengan menengadahkan hati, roh, dan jiwa kita kepada Tuhan. Ibadah raya minggu pagi ini, ibadah raya Prapaskah ketiga. Marilah kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan bagi kita datangnya dari Allah pencipta langit, bumi beserta dengan segala isinya. Turunlah kiranya atas saudara-saudari sekalian dan atas ibadah kita anugerah, damai sejahtera, dan cinta kasih dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Pembimbing ibadah, saya akan membacakan dari Injil Lukas 9 ayat 62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Ya, kita semua sudah menerima kasih dari Kristus, kasih-Nya yang sempurna. Dia yang sudah rela mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Sudah selayaknya bahwa kita senantiasa menyembah dan memuliakan nama-Nya, serta kita senantiasa datang ke hadirat-Nya dalam segala keadaan kita. Kita akan menyiapkan diri kita untuk bersama-sama bersyafaat. Kita siapkan dengan pujian Bapa yang kekal. Terima darimu, bukan karena
bersama-sama satu hati menundukkan kepala kita, mengangkat hati kita kepada Tuhan untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kembali kami datang menghadap kehadirat Allah yang Maha Kudus, yang Maha Mulia. Kami menaikkan pujian kami dan syukur kami untuk kasih dan kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kami. Karena kami percaya kalau kami ada saat ini seperti kami ada dalam keadaan sungguh baik. Semuanya ini adalah karena kemurahan Tuhan. Ketika kami melewati masa-masa sulit, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tetapi kami selalu dituntun, kami selalu dipelihara, sehingga kami dapat melalui masa-masa yang sulit itu. Kami sungguh bersyukur untuk pemeliharaan iman dari Tuhan kepada kami semuanya. Terbukti pada pagi hari ini Tuhan izinkan kami untuk kembali datang ke rumah Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, merayakan cinta kasih Tuhan. Kami ingin bersama-sama menyembah Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Sucikan, kuduskan, dan layakkan kami. Terlebih lagi Tuhan, dalam kesempatan yang indah di mana kami boleh bersama-sama membawa pergumulan kami kepada Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan layakkan kami. Pada saat ini Tuhan, kami membawa dalam doa kami untuk saudara-saudari kami, untuk keluarga kami, untuk jemaat-jemaat kami, untuk siapapun juga yang saat ini ada di dalam pikiran kami, yang sedang dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk mereka, kiranya Tuhan melawat mereka. Kami percaya tangan kasih dan kuasa Tuhan sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan mereka. Oleh karena itu Tuhan, biarlah tangan-Mu menjamah bagian-bagian tubuh lemah saudara-saudari kami ini, biarlah mereka disembuhkan. Kami berdoa agar di tengah-tengah penderitaan mereka tidak kehilangan pengharapan, tetapi mereka boleh dikuatkan dan diteguhkan imannya, tetap percaya akan kebaikan dan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, pada saat ini kami juga berdoa dan menyerahkan untuk saudara-saudari kami yang sedang bergumul dalam rupa-rupa persoalan hidup. Kami juga berdoa kiranya Tuhan melawat mereka, Tuhan yang akan menolong mereka di tengah-tengah kesulitan mereka. Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan dan keteguhan di dalam iman. Tuhan senantiasa membuat mereka kuat, membuat mereka bertahan. Bahkan Tuhan akan menyediakan jalan keluar yang terbaik, jalan keluar yang berkemenangan, sehingga mereka boleh dibebaskan dari segala pergumulan-pergumulan mereka, dan hati mereka selalu memuliakan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa dan menyerahkan untuk gereja kami, GKMI Pati. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan segenap keberadaan kami Tuhan. Semua kami yang ada di dalam GKMI Pati, mulai dari seluruh jemaat, aktivis gereja, pengurus-pengurus komisi, dan juga majelis serta hamba Tuhan. Kami Tuhan adalah orang-orang yang Tuhan pakai. Kami hanya alat saja di tangan Tuhan untuk membawa gereja kami ini menjadi gereja yang bersekutu, gereja yang bersaksi, dan gereja yang melayani Tuhan. Kami siap untuk Tuhan pakai seturut dengan maksud dan kehendak Tuhan. Kami siap untuk menjadi rekan sekerja Tuhan yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga siap untuk dipakai untuk dapat menumbuhkan iman kami dan gereja kami terus bersaksi, bersekutu, dan melayani Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk rangkaian Minggu Prapaskah yang sudah dimulai, dan kami sudah memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Waktu di mana kami boleh semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, menghayati akan cinta kasih Tuhan melalui jalan penderitaan yang harus Yesus alami, dan semuanya itu hanya semata-mata untuk menunjukkan kasih karunia kepada kami. Ajar kami Tuhan agar dalam minggu-minggu Prapaskah ini kami semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami juga semakin dapat merefleksikan kasih Tuhan melalui pengorbanan di atas kayu salib, sehingga Tuhan iman kami boleh semakin bertumbuh.
Ubahkan hidup kami Tuhan seperti yang Tuhan inginkan. Kami berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah kami semua boleh dibangunkan di dalam iman kami. Bapa di sorga, kami juga berdoa dan menyerahkan untuk Kabupaten Pati, tempat kami tinggal, hidup dan berkarya. Tuhan berkati Bapak Bupati kami dan semua pejabat pemerintahan di Kabupaten Pati, agar dengan hikmat dari Tuhan mereka dapat membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Pati. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, biarlah Tuhan juga senantiasa menyertai bangsa dan negara kami, perjalanan bangsa dan negara kami. Tuhan arahkan, Tuhan pimpin, agar bangsa dan negara kami ini sungguh-sungguh menjadi bangsa yang adil, makmur dan sejahtera. Berkati Bapak Presiden kami dan semua pejabat di pemerintahan negara kami, agar dapat menjalankan roda pemerintahan dengan sebaik-baiknya, dengan seadil-adilnya, dan secara khusus untuk semua upaya untuk mengatasi pandemi virus COVID-19, Tuhan juga sertai dan Tuhan berkati. Untuk proses vaksinasi yang tengah berlangsung, Tuhan juga sertai dan Tuhan berkati, agar pada waktunya nanti seluruh masyarakat Indonesia boleh menerima vaksin, dan biarlah melalui ini semua kami boleh dibawa keluar dari pandemi ini. Terima kasih Bapa di sorga, ini seru doa dan permohonan kami Tuhan. Kalau ada hal-hal yang belum dapat hamba ungkapkan, tetapi menjadi doa dari seluruh jemaat-Mu saat ini, biarlah Tuhan akan melihat jauh ke dalam lubuk hati mereka. Tuhan akan mendengarkan mereka, dan Tuhan akan menjawab dengan yang terbaik bagi seluruh jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kemanakah arah hidup kita? Sebab kalau kita tidak tahu kemana arah yang akan kita tuju, maka kita akan tersesat dan kita hanya berputar-putar dengan sia-sia. Dan kita tahu bahwa arah hidup kita akan senantiasa dipimpin oleh firman Tuhan. Kita akan menyiapkan diri kita untuk menerima taburan sabda firman Tuhan dengan pujian impian hampa. Kemanakah arah hidupmu?
sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati kita untuk menaikkan doa permohonan pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami akan masuk di dalam pemberitaan sabda firman Tuhan. Kami memohon belas kasih Tuhan mengutus Roh Kudus ke dalam hati kami, menguasai hati kami, dan biarlah oleh pimpinan Roh Kudus kami boleh membuka hati kami untuk menerima pemberitaan sabda firman Tuhan. Kami dimungkinkan untuk dapat memahami dan mengerti isi hati Tuhan melalui pembacaan dan pemberitaan sabda firman Tuhan. Dan terlebih lagi biarlah kami juga dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan waktu yang ada hanya dalam pimpinan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membaca bagian firman Tuhan yang mendasari pemberitaan sabda firman Tuhan, yaitu dari Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai 27. Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-27. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Silakan Bapak Ibu dan saudara-saudari menyimak Alkitab masing-masing atau mengikuti pembacaan firman Tuhan melalui layar yang ada di depan kita. Demikian sabda firman Tuhan. Markus 10 dimulai ayat 17. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataan itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Amin. Cukup panjang Bapak Ibu saudari pembacaan firman Tuhan pada pagi ini. Tetapi yang berbahagia adalah kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tetapi menyimpan dalam hati dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika seseorang menginginkan yang terbaik dalam hidup ini, jadi yang terbaik ya, menginginkan yang terbaik dalam hidup ini, maka tentu dia akan berusaha keras untuk dapat mewujudkannya. Kalau seseorang ingin sehat, ingin menikmati kehidupan yang sehat, prima,
maka tentu dia harus berusaha keras untuk mewujudkannya. Mulai dari menerapkan pola makan yang baik, pola makan yang sehat, berolahraga yang cukup secara teratur dan lain sebagainya. Begitu juga seseorang yang ingin karirnya meningkat, karirnya baik, tentu dia akan berusaha keras untuk mewujudkannya. Mungkin dengan bekerja giat, mungkin dengan memperluas koneksi, membangun relasi, dan mungkin juga dengan menambah ilmu dan lain sebagainya. Jika kita ingin keluarga kita menjadi keluarga yang sempurna, maka kita juga pasti akan berupaya untuk mencapainya dengan cara mengelola keluarga dengan baik, membangun komunikasi yang baik, membangun atau menciptakan waktu yang berkualitas, dan lain sebagainya. Pendek kata Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk sesuatu hasil yang terbaik, maka kita pasti akan berusaha keras untuk dapat mewujudkannya dengan melakukan yang terbaik. Nah, saya pikir Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, begitu juga dengan kehidupan iman seseorang. Karena kita tahu bahwa iman itu bukan sesuatu yang tumbuh dengan sendirinya. Harus diupayakan Bapak Ibu, harus dibuat subur supaya iman itu dapat bertumbuh dengan baik. Seperti kisah seseorang yang kita baca dalam pembacaan pada pagi hari ini, yang rupa-rupanya orang ini sudah mengenal Tuhan Yesus. Kemungkinan sekali bahwa ia adalah seorang pendengar khotbah-khotbah Yesus. Dia mengikuti Yesus dan mendengarkan khotbah-khotbahnya. Ya, terbukti dengan sebutan guru. Dia memanggil Tuhan Yesus dengan sebutan guru. Dan pada waktu itu Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, Yesus sedang meneruskan perjalanannya. Dan orang ini berlari-lari dikatakan untuk menjumpai Tuhan Yesus dan mengajukan satu pertanyaan yang berkait dengan hidup kekal. Orang ini ternyata tidak ingin imannya begitu-begitu saja. Dia ingin imannya bertumbuh dan bahkan sampai membawanya kepada hidup yang kekal. Ia ingin iman yang bertumbuh. Oleh karena itu dia bertanya kepada Tuhan Yesus Kristus, "Guru, apa yang harus ku berbuat untuk dapat memperoleh hidup yang kekal?" Jelas Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus bahwa orang ini ingin mencapai yang terbaik dalam kehidupan imannya. Bahkan dia menginginkan hidup yang kekal. Dan Bapak Ibu Saudara perhatikan apa jawaban Tuhan Yesus atas pertanyaan orang ini. Dari jawaban Tuhan Yesus ini Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebetulnya kita sudah mengetahui dan bahkan orang-orang pada waktu itu sudah mengetahui. Yesus mengutip 10 perintah Allah. Yesus mengutip kitab Taurat. Ini adalah rangkaian hukum. Ini adalah perintah Allah yang biasa dikerjakan dengan penuh ketaatan dalam masyarakat Yahudi pada umumnya. Jadi sebenarnya jawaban Yesus itu adalah jawaban yang sudah diketahui oleh orang itu. Dan oleh karena itu tidak heran kalau orang itu kemudian balas. Menjawab Tuhan Yesus, "Guru, semuanya itu sudah kulakukan bahkan sejak masa mudaku." Nah, perhatikan Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, orang ini sungguh luar biasa. Bahkan dikatakan sejak masa muda dia telah menjadi orang yang taat akan perintah Tuhan. Dia tahu bahwa iman itu membutuhkan ketaatan, bahwa iman itu membutuhkan bukti perbuatan, membutuhkan tindakan yang nyata di dalam kehidupan supaya iman itu bisa bertumbuh. Dan dia sudah menjalankan itu, dia sudah melakukan itu. Jadi Bapak Ibu, pertanyaan pada Tuhan Yesus ini sebenarnya mengandung makna bahwa dia ini sedang mengharapkan satu iman yang bukan sekedar bertumbuh saja.
Karena bagi dia sudah bertumbuh di dalam hal iman. Tetapi lebih daripada itu, ya, dia ingin mengharapkan sesuatu, imannya itu dapat membawa dia kepada kehidupan yang kekal, pada kesempurnaan hidup. Sejak masa muda dia sudah membangun imannya. Dan sekarang dia ingin naik level, Bapak Ibu. Ia ingin menuju pada kesempurnaan hidup, pada hidup yang kekal. Dia sampaikan itu kepada Tuhan Yesus Kristus. Sudah Tuhan, sudah kulakukan semuanya itu bahkan sejak masa mudaku. Perhatikan Bapak Ibu Tuhan Yesus. Bagaimana tanggapan Tuhan Yesus, bagaimana sikap Tuhan Yesus. Yesus tidak bersikap sinis atau tidak menganggap orang ini sok-sokan, ya, sok-sokan. Tuhan Yesus tahu bahwa ia sungguh-sungguh orang yang taat. Maka firman Tuhan selanjutnya mengatakan Tuhan Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Mungkin lebih tepat Bapak Ibu, ya, ayat ini memakai kata mengasihani. Yesus memandang orang itu dan Yesus mengasihani dia. Mengapa Bapak Ibu dan saya dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Karena Tuhan Yesus tahu bahwa sekalipun orang ini adalah orang yang taat beriman, sekalipun dia adalah orang yang melakukan firman Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, tetapi ada sesuatu dalam diri orang ini yang menjadi penghalang bagi dia untuk dapat mencapai kesempurnaan hidup, untuk dapat mencapai hidup yang kekal. Ada sesuatu yang menjadi tembok penghalang dalam diri orang itu. Maka dengan penuh kasih, ya, Yesus mengasihani dia. Yesus berkata kepada dia, hanya ada satu kekuranganmu. Semuanya memang sudah dilakukan. Tetapi ada satu kekurangan orang ini. Apa satu itu? Satu itu adalah keterikatan orang ini. Keterikatan hati orang ini pada hal kebendaan, Bapak Ibu. Materi, segala kenikmatan dan fasilitas yang dunia sediakan. Orang ini terlalu fokus, terlalu terikat pada segala miliknya. Ia merasa belum sanggup untuk menomorduakan, mengendurkan ikatan dirinya dengan dunia. Sebenarnya Tuhan Yesus tidak hendak memiskinkan seseorang, Bapak Ibu. Tuhan Yesus tidak hendak memiskinkan orang ini. Tuhan Yesus hanya ingin melihat, Bapak Ibu, sejauh mana sikapnya terhadap kenikmatan materi dan fasilitas duniawi. Apakah ia menganggap bahwa segala yang duniawi itu sebagai inti dari kehidupannya, sebagai pusat dari hidupnya, yang terpenting dalam hidupnya, bahkan jika dibandingkan dengan Tuhan Yesus itu sendiri. Apakah ia memutlakkan semua miliknya bahkan melebihi dari hidupnya sendiri? Dan terbukti Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan, apa yang ada di dalam pikiran Tuhan Yesus benar. Orang ini pergi dengan sedih. Dia pergi dengan kecewa. Jadi Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan, kita semakin jelas memahami firman Tuhan ini. Bahwa firman Tuhan ini sebenarnya bukan sekedar orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi bagaimana keterikatan seseorang itu pada hal yang duniawi, itulah yang menjadi penghalang. Ini adalah pesan yang sangat jelas bagi kita. Bahwa Tuhan Yesus menginginkan hidup kita ini atau kita ini bersikap proporsional dan mendahulukan iman kita, Bapak Ibu. Lebih dari apapun juga. Tuhan Yesus ingin menyadarkan manusia bahwa ada waktunya kita mencari, kita membutuhkan semua harta benda, kekayaan, penunjang hidup dan lain sebagainya. Tetapi posisikan itu Bapak Ibu, bukan sebagai yang utama. Posisikan atau tempatkan itu hanya sebagai sarana saja dalam hidup ini. Sebagai alat saja, sebagai penunjang hidup saja.
Bukan yang terpenting, apalagi menggantikan hidup itu sendiri. Menggantikan Kristus apalagi, Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi dalam hidup ini Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, ada waktunya kita menggenggam. Tetapi kalau waktunya kita melepas, ya kita harus melepaskan Bapak Ibu. Ada waktunya kita membutuhkan semua itu. Dan Tuhan berikan kepada kita. Tetapi jika kita harus berbagi, maka bagikan itu. Jika harus didermakan, dermakan itu. Ya, manusia tidak boleh terobsesi dengan harta, benda, kekayaan. Karena itu yang akan menjadi tembok penghalang Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan. Ada banyak kisah-kisah hidup orang-orang, bahkan orang-orang percaya tentang hal ini. Keterikatan Bapak Ibu, itulah yang berbahaya. Keterikatan itulah yang berbahaya. Sikap hidup seolah-olah bahwa tanpa kelimpahan semuanya itu. Tanpa kelimpahan harta benda, tanpa jabatan, tanpa pengaruh, tanpa orang-orang hebat yang mengelilingi, tanpa popularitas, tanpa pengakuan dunia, itu membuat kita tidak bisa apa-apa. Itu membuat kita tidak bisa naik level. Bapak Ibu dan dikasih oleh Tuhan, rugi jika kita mengikatkan diri pada hal-hal yang bersifat duniawi. Karena apa? Karena pada akhirnya semuanya itu akan kita tinggalkan. Tanah yang begitu banyak berkafling-kafling misalnya. Rumah, ya, di sana sini kita punya rumah, simpanan kita miliaran. Semua itu bukan jaminan Bapak Ibu. Semua itu tidak akan melicinkan jalan kita ke tempat yang kekal. Oleh karena itu jangan sampai karena tangan kita yang penuh menggenggam, maka kita tidak bisa meraih pintu kekekalan. Tuhan Yesus Bapak Ibu juga tidak membuat syarat yang begitu sukar atau terlalu sukar sehingga tidak seseorang pun bisa meraihnya. Tuhan Yesus tidak ingin menjadikan hukum itu sebagai satu satu beban yang berat sehingga tidak bisa dipikul. Tuhan Yesus hanya mau membebaskan kita dari rantai kebendaan agar kita dapat melangkah bebas, agar tangan kita dapat melepaskan semua itu dan menggandeng Tuhan, agar tangan kita ini dapat meraih pintu kehidupan yang kekal. Karena apa? Karena sudah tidak ada lagi yang menghalangi kita. Apalagi dalam minggu-minggu Prapaskah ini Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita diingatkan tentang satu hal, yaitu pengosongan diri. Dan ini yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Firman Tuhan dengan sangat jelas menyatakan hal itu. Bahwa Yesus sudah mengosongkan dirinya. Hidup di dalam kesederhanaan. Kita juga dituntut untuk dapat mengosongkan diri kita. Hidup dengan rasa cukup, dengan kesederhanaan. Jalannya adalah posisikan benda apapun juga dalam hidup ini sebagai alat. Bukan sebagai yang utama, bukan sebagai yang prinsip, bukan sebagai yang sentral dalam hidup kita. Tetapi hanya sebagai pendukung belaka. Jangan sampai itu menjadi tuan atas hidup kita. Karena memang sesungguhnya itu bukan tuan atas hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita bebaskan segala ambisi dari diri kita. Karena itu semua sepertinya tiada akhir. Manusia terus mengejar itu semua. Karena itu semua adalah impian belaka. Bahkan itu adalah impian yang hampa. Tetapi hidup yang kekal, itulah sesuatu yang real, sesuatu yang konkret yang harus kita kejar dalam kehidupan ini. Hanya satu lagi kekurangan orang itu, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, membebaskan dirinya dari keterikatan kebendaan duniawi. Ini juga menjadi pesan yang sangat jelas bagi
kita di Minggu Prapaskah yang ketiga ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Mari Bapak Ibu dan Saudari kasih oleh Tuhan, dengan saat hening kita mau datang kepada Tuhan. Biarlah hati kita yang terbuka di hadapan Tuhan saat ini. Tuhan akan melihat ke dalam hati kita. Bagaimana kita menempatkan Tuhan Yesus sebagai yang sentral, sebagai yang utama. Melebihi apapun dari yang lain-lain dalam hidup kita. Kita ingin membebaskan diri kita dari penghalang itu. Sehingga kita dapat mencapai kesempurnaan hidup, kesempurnaan iman kita. Mencapai kehidupan yang kekal. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, pimpin dan sertai kami Tuhan. Agar dalam hidup ini Tuhan, kami dapat membebaskan diri dari segala sesuatu yang dapat menghalangi perjalanan iman kami untuk dapat mencapai kesempurnaannya, untuk dapat mencapai kepada kehidupan yang kekal. Kami hidup berlari-lari untuk dapat mencapai kehidupan yang kekal. Oleh karena itu Tuhan sertai kami, Tuhan berkati kami. Dalam Minggu Prapaskah yang ketiga ini, biarlah kami boleh semakin menyadari, semakin mengingat akan kasih dan teladan Tuhan Yesus Kristus yang bahkan telah mengosongkan dirinya sedemikian rupa. Tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, meninggalkan surga yang mulia, turun ke dalam dunia untuk bersama-sama dengan kami dan untuk menebus hidup kami. Biarlah kami Tuhan tidak menyia-nyiakan pengorbanan Kristus, dan biarlah kami juga dapat meneladan Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, firman Tuhan sudah diuraikan dengan jelas oleh Bapak Pendeta Michael. Bagaimana kita mengarahkan diri kita untuk bisa mencapai atau memperoleh hidup yang kekal. Dan kita akan bersama-sama menanggapi firman Tuhan yang sudah disampaikan dan sudah kita terima. Dan sekaligus sebagai pujian pamungkas dalam ibadah ini, kita akan pujikan "Ikut Dikau Saja Tuhan", bait 1, 2, 3, dan 4. Dunia dalam keselamatan hanya
berdiri bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat. Mari kita mengikrarkan kembali iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita bersama-sama mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kini arahkan dan tengadakanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang pemurah dengan rahmat memberkati dan melindungi saudara-saudari sekalian. Kiranya Kristus Tuhan mengaruniakan pengharapan dan kemenangan. Dan kiranya Roh Kudus menjaga dan menyertai saudara-saudari sekalian dari segala bencana, penyakit dan mara bahaya, mulai dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah dipuji Ibu dan saudara, silakan duduk kembali saat teduh untuk kita.